jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami, alim ulama yang kami cintai, yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di majelis yang sangat mulia. Yang dimana majelis ini majelis maghfirah, majelis zikir, majelis salawat, majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila hijab daripada mata kita dibuka di saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat bersaf-saf sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama kita, menyebut nama kedua orang tua kita, dibangga-banggakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis maghfirah yang maksud tanpa dosa. Sehingga di akhir majelis yang kita buat di malam ini, Pak, maka seluruh para malaikat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ankum maghfirul lakum kullu badila sayyatikum hasanah. Berdirilah kalian semua, kata seluruh para malaikat, sesungguhnya dosa-dosa kalian telah Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan, kata malaikat. Dan hadirin yang mulia, dan Nabi SAW telah bersabda, akan ada satu golongan umat yang dimana mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka seperti cahaya bulan purnama. Mereka didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Maka satu orang sahabat Nabi telah bertanya, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami ciri-ciri mereka ya Rasulullah, agar kami bisa mengenali mereka ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, mereka bukan dari kalangan suhada, bukan pula dari kalangan siddiqin, tetapi mereka dari kabilah yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dari kulit yang berbeda-beda, dari bahasa yang berbeda-beda, berkumpul dalam satu majelis, yang dimana di dalam majelis itu menceritakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis yang kita buat di malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala telah terima, hadirin yang mulia. Amin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datangnya kita di sini, Pak, bukan atas kehebatan kita, Pak. Maka Bapak datang, ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan kaki, itu zahirnya saja, Pak. Tetapi hakikatnya kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya kita bisa duduk di dalam rumah saudara kita ini, tetapi hakikatnya kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya kita bisa melihat, tetapi hakikatnya kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya kita bisa mendengar, tetapi hakikatnya kita diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang kita buat di atas dunia ini, semua ada atas takdir dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, hidup di bumi Allah, makan kita diberi Allah, pakaian kita diberi oleh Allah, udara hidup kita diberi oleh Allah. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukur ini, Pak, sehingga Allah katakan di Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatullah la tusuha. Kalaulah nikmat Allah kita hitung, hadiah mulia, seandainya seluruh dunia ini kita jadikan tinta air lautan, ranting-ranting kita jadikan pena, kita jadikan seluruh daun-daunan di atas dunia sebagai bukunya, kita tulisi nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sampai hari kiamat pun, maka satu nikmat pun tidak akan bisa kita tuliskan nikmat yang besar yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita hari yang mulia. Maka bersyukur lagi kita kepada Allah. Allah hari ini telah berikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat mengingat Allah, untuk lagi berzikir kepada Allah, untuk mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang paling besar di atas dunia perkara agama, Pak. Perkara yang paling mulia di atas dunia adalah perkara agama. Allah ciptakan dunia ini hari yang mulia. Makhluk Allah kurang lebih 18.000 makhluk Allah ciptakan, Pak. Di antara 18.000 makhluk yang Allah ciptakan, ada satu makhluk yang Allah ciptakan, insan kamil, makhluk yang begitu sempurna hari yang mulia, yaitu adalah manusia hari yang mulia. Manusia ini saking sempurnanya Allah ciptakan, saking mulianya Allah ciptakan. Apabila manusia ini mengamalkan agama Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka manusia ini akan dimuliakan oleh Allah, bahkan lebih mulia daripada malaikat sekalipun hari yang mulia. Tetapi apabila manusia yang sempurna ini tidak ada iman dan amal di dalam kehidupannya, walaupun hidupnya sempurna, walaupun dia seorang raja di atas dunia ini, apabila tidak ada iman dan amal dalam kehidupannya, maka manusia ini akan dihinakan oleh Allah, bahkan lebih hina daripada binatang sekalipun hari yang mulia. Maka sejauh mana manusia mengamalkan agama, sejauh itu pula lah kebahagiaan, kejayaan, ketenangan, dan kesuksesan dunia dan akhirat Allah berikan ke dalam kehidupannya, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksud dan tujuan hidup kita 3 perkara saja, Pak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini 3 perkara saja. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tidaklah kuciptakan manusia di atas dunia ini
kecuali untuk menjadi khalifah di atas dunia ini, Pak. Tetapi maksud Allah yang ketiga, Allah ciptakan manusia ini hari yang mulia. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh umat manusia, mengajak manusia kepada jalan kebaikan, mencegah manusia daripada jalan kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita beribadah kepada Allah, kewajiban kita beribadah kepada Allah, tanggung jawab kita mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia yang Allah ciptakan ini hanya sementara saja, Pak. Kaya pun kita di atas dunia kaya sementara, miskin pun kita di atas dunia miskin sementara, bahagia pun kita di atas dunia bahagia sementara, sedih pun kita di atas dunia pun sedih sementara, Pak. Seluruh kehidupan di atas dunia hakikatnya sementara saja hari yang mulia. Maka hadirin yang mulia, bagaimana hidupnya kita sementara ini, Pak, menentukan bagaimana nasib kita, kehidupan kita yang kekal abadi selama-lamanya di kampung akhirat nanti hari yang mulia. Maka Nabi SAW telah bersabda, ad-dunya darul amal. Dunia inilah tempat beramal. Ad-dunya darul jasa. Dunia ini ladang akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan sebesar biji zarah saja, Pak, nanti di akhir Allah akan lihatkan pembalasannya. Ad-dunya darul imtihan, kata Nabi. Dunia inilah tempat ujian saja, Pak. Orang kaya akan diuji kekayaannya, orang miskin pun akan diuji kemiskinannya, orang sakit akan diuji kesakitannya, sampai kita masuk ke dalam kubur. Inilah kita ujian semata oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidup kita mentaati perintah Allah, mengamalkan agama Allah dimanapun kita berada, maka kita akan menjadi sukses dunia dan akhirat yang mulia. Sesungguhnya dunia ini, kata Nabi, lahun wa laibun saja, Pak. Permainan dan senda gurau saja. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi dunia akan kita tinggalkan hari yang mulia. Di mana tempat kita, Pak? Tempat kita adalah kampung akhirat yang kekal selama-lamanya. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami satu jamaah, Pak, dari Sumatera Barat datang ke utara ini, datang ke kampung Mandogi ini bukan untuk mengajari bapak-bapak, tetapi kami semata untuk beriktikaf di masjid Bapak, menghidupkan amal masjid, menghidupkan amalan-amalan yang telah dicontohkan Nabi dan sahabat di Masjid Nabawi, menghidupkan amal dakwah Allah, menghidupkan amal talim wa ta'lum, menghidupkan ibadah, dan menghidupkan amalan jimat di masjid kita, Pak. Maka kami telah beberapa hari beriktikaf di sini. Bagaimana kami di sini, Pak, akan bersilaturahmi ke rumah saudara-saudara kami di sini, mengajak saudara-saudara kami di sini bagaimana untuk datang sholat berjamaah di masjid, bagaimana kami buat tausiah agama, ceramah agama tentang pentingnya iman amal soleh setiap maghrib dan setiap subuh, Pak. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kami datang ke sini sebagai orang muhajirin, Pak. Di dalam Al-Quran telah Allah ceritakan, was-sabiqun awwalun minal muhajirin wal ansor. Kalaulah kaum muhajirin dan orang ansor ini bekerja sama tentang perkara agama ini, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah di kampung ini, Pak. Kami telah berapa hari di sini? Telah 5 hari, Pak. Beriktikaf di masjid orang Bapak. Kami telah kunjungi saudara-saudara kami. Kami telah bersilaturahmi ke tetangga-tetangga masjid. Mudah-mudahan selama kami di sini, Allah Subhanahu wa taala terima pengorbanan kami yang sedikit ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat di kampung ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan di kampung ini. Allah jadikan anak-anak Bapak alim alimah, dai daiyah, hafiz-hafizah, pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari yang mulia Allah Subhanahu wa taala terima amal kita semua dan Allah jadikan kita raja-raja di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari yang mulia, mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Saya perwakilan dari jamaah kami 8 orang, Pak. Jamaah dari Sumatera Barat. Mungkin kami akan beriktikaf di masjid orang Bapak sampai hari Senin, Pak. Insya Allah kami hari Senin akan bersafar lagi, Pak. Akan pulang ke kampung kami masing-masing. Mudah-mudahan selama kami di sini Allah Subhanahu wa taala terima dan kami tak akan bersaksi, Pak, di yaumil kiamah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang bapak-bapak ini orang-orang baik-baik, Pak. Orang-orang kampung di sini telah menjamu kamu, telah menjamu kami dengan baik, Pak. Mudah-mudahan semua amal ibadah bapak-bapak diterima dan Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya hari yang mulia. Maka hari yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kalau ada perkataan yang saya salah dan janggal, susah dipahami, susah dimengerti, saya minta maaf kepada bapak-bapak, Pak. Maaf. Karena sekurus-kurusnya ikan, Pak, kata guru kita, Pak. Sekurus-kurus ikan pasti juga ada dagingnya, Pak. Segemu-gemunya ikan pun pasti juga ada tulangnya, Pak. Maka ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ambil yang jernihnya, buang keruhnya. Karena manusia tidak ada yang sempurna, Pak. Maka kita sudahi ceramah singkat saya ini dengan membaca doa wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.